Ini konten pas lebaran guys ya. Jadi saya abang-abangan channel mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama setahun ini ke belakang ya mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, hari ini kita akan mereview sebuah heat gun yang menurut saya sangat value for money. Kenapa? Harganya itu loh guys ya, cuman 200-an ribu. Untuk tipenya adalah DQB 2000. Ada yang berbeda dibandingkan pendahulunya ya, atau heat gun yang kemarin-kemarin ke belakang gitu ya, merek apapun. Ini mempunyai dua pengaturan temperatur. Yang pertama temperatur pada switch ya. Jadi switch itu ada switch 1, speed 2. Sebenarnya di situ mengatur secara airflow-nya, ya, udara yang keluar lewat heat gun ini. Tapi di bagian belakang ada lagi pengaturan temperatur. Dan walaupun fiturnya lengkap seperti ini, harganya masih terjangkau di 200-an ribu. Jos banget ya, ringan ya. Kalau lihat speknya, mempunyai power di 2000 watt. Kemudian double heating wires. Double heating ini tentunya akan menguntungkan kita supaya apa? Untuk proses pemanasannya bisa lebih cepat. Karena untuk kawat filamennya itu, ya, kawat heaternya itu double, jadi lebih cepat lagi, nggak nunggu lama, nyala langsung panas gitu. Dan kita bisa atur nih ya. Untuk harga di 200-an ribu sih ini udah oke dengan fitur yang seperti ini. Bagian nozzle terbuat dari stainless gitu ya, dari plat stainless chrome gitu. Kemudian untuk nozzle-nya juga chrome gitu ya, stainless. Jadi kita untuk bekerja itu bisa lebih fokus lagi menggunakan nozzle. Nozzle bawaannya juga sudah termasuk dalam paket pembelian. Semua produk Dongsheng itu digaransi selama 2 tahun, termasuk untuk produk yang seperti ini yang berharga 200-an ribu, sehingga kita menjadi lebih tenang ya dalam berinvestasi membeli peralatan-peralatan dari Dongsheng ini. Garansi 2 tahun dengan 17 cabang service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Jos ya, ini emboss, kemudian ya build quality-nya saya tidak komplain ya, untuk produk-produk Dongsheng sudah rapi ya, dengan harga yang value for money. Jos banget, ini kemasan baru karena ini memang produk terbaru. Seperti apa performanya? Kita akan langsung lihat ya. Nanti saya akan uji untuk pemasangan misalnya kertas safe, merapikan kertas safe, mungkin melepas stiker kayak apa nanti menggunakan heat gun terbaru dari Dongsheng ini. Let's go! Nah, ini switch-nya untuk aliran udara ada 2 variabel speed, low, high. Ini saya bikin paling low, tapi ukuran ininya variabel speednya high. Kalau paling low itu di 187 watt, low temperaturnya, variabel speed high. Coba ya kita lihat suhunya ya, di 53, 49, 48, 52. Kemudian saya coba naikkan, kira-kira ini kan full ya. Saya mau coba, kalau full berarti 1 putaran, 1/4 putaran itu full ya. Nah sekarang saya akan coba naikkan 3/4 putaran beginilah, kurang lebih 3/4 putaran. Di sini wattnya langsung naik ke 1265 watt. 1200. Kita lihat suhunya. Karena ini double filamen, double kawat untuk pemanasnya, jadi cepat panas guys. Ya. 130, 140, 146. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita akan maksimalkan putarannya. Pemakaian wattnya naik menjadi 1580 ya, 1570. Ini full. Kita akan ukur lagi. Oh, panas sekali guys. 150, 155, 160, 170, kurang lebih 170 derajat Celcius dengan ukuran yang full begini ya. Nah, keunggulan Dongsheng ini, dia belakangnya rata, ada juga ini tumpuan sini rata begini ya, sehingga kita bisa posisikan berdiri begini guys. Mungkin ya kita akan meratakan sebuah media, ya media plastik, kita akan bentuk gitu ya, atau akrilik atau pipa PVC semacam ini ya. Jadi nanti kita tinggal gini-gini aja guys. Artinya heat gun ini nggak perlu dipegang gini-gini lah ya, ini tinggal taruh di atas meja aja gini, bisa. Kita coba ya, kita akan coba lengkungkan ini. Kalau ngelengkungin PVC ini mesti diisi pasir supaya hasil lengkungnya bagus, tapi ini pengujian saja. Jadi kita cukup gini aja.
Fungsinya banyak ya, heat gun itu. Nah, kita bisa misalnya kita, nah ini kita bisa lebih fleksibel lagi gitu guys ya. Cepat loh ini, performanya tinggi. Mungkin ada saluran mau menyambung, kita bobok tembok lagi, dan ini bentuknya harus posisi begini misalnya ya, nah gitu. Nah ini bisa dengan menggunakan heat gun. Biasanya pipa-pipa yang susulan gitu ya, yang penting nggak tertekuk. Atau kita instalasi air di rumah bocor, perlu mengganti salah satu mungkin retak gitu ya, kemudian kita perlu sambung gini tapi kita nggak punya stok ini sok sambungan, kita bisa panaskan menggunakan heat gun seperti ini. Gitu guys ya, kita bisa sambung seperti ini. Jadi memang fungsinya banyak, menyambung pipa, membengkokkan pipa. Terus kita misalnya akan mengelupas stiker ya, stiker apa aja. Kebetulan di mobil saya udah habis stiker di kaca belakang. Misalnya kita ini kan susah nih, apa stiker ini keras ya, keras nih. Dipelotoknya susah. Kita coba panaskan. Saya pakai speed 1 aja. Tuh, mudah banget. Karena udah kita panaskan guys ya. Padahal tadi susah. Nah, ini fungsinya banyak. Di bengkel-bengkel variasi mobil, pemasangan kaca film, variasi motor, pemasangan stiker. Ini asik banget nih ya. Misalnya kita mau ngelepas stiker ini ya. Ini susah, keras. Kita tinggal panaskan aja dulu. Stiker-stiker pada mobil, pada motor ya, kalau Anda nggak suka nyambutnya, kita panasin dulu gini, itu tidak merusak catnya malah. Kadang kalau dicongkel-congkel pakai kuku ini kan malahan ini guys, jadi baret-baret. Tuh lebih mudah tuh ya untuk melepas stiker. Nah ini kemarin tuh sebulan lalu saya pasang kertas shift ceritanya. Ini sih kaca nih, ini lihat di sini nih. Ini kan kaca, ada sisa kertas shift karena kalau kaca licin. Jadi buat meja laundry ini packing katanya licin. Saya lapisin, saya punya sisa kertas shift. Tapi tiap kali tempel gini, terus nggak lama ngelotok lagi. Ini kan kayak mirip kayak stiker ya. Karena waktu saya masang ini nggak menggunakan heat gun. Nah ini fungsinya heat gun pada pemasangan stiker, kertas shift gitu ya, laminasi. Kita tinggal panaskan dulu gini. Kita coba dulu kira-kira setengah ya. Ini akan lebih mantap guys. Nah, ini. Dia lebih menempel di pojokan-pojokannya gini. Atau untuk pemasangan edging ya, edging PVC, edging HPL, ini wajib banget punya heat gun. Kita coba berikutnya. Saya pakai low saja. Nah ini lebih lentur kalau dipanaskan, lebih elastis gitu. Nah, ini ditempel tuh kuat, nggak kaku. Ini belum. Nah kan, nempel guys.
rapi. Ini dulu meja kaca temper, bekas meja makan guys. Udah nggak kepake, saya manfaatkan buat meja ruang laundry. Kakinya aja saya pakai cuman baja ringan. Good ya. Nggak ngotok lagi kan? Hah? Nggak ngotok lagi kan ini? Tapi nah ini bagus guys. Mau nempel dia. Praktis banget ya, dengan fitur yang lengkap. Tidak hanya kita bisa mengatur semburan ya, output dari heat gun-nya speed 1, speed 2 atau medium dan high, tapi kita bisa mengatur temperatur. Jadi stiker-stiker yang akan kita pasang ya atau kaca film itu bisa lebih presisi lagi, nggak takut terlalu overheat, terlalu panas yang akhirnya pemasangan stiker itu jadi nggak rapi. Produk heat gun semacam ini banyak dibutuhkan ya di misalnya toko-toko aksesoris mobil, instalasi kaca film, kemudian modifikasi ya. Misalnya kita akan pasang stiker baik pada motor, baik pada mobil. Di woodworking ini butuh banget pemasangan kertas safe ya, kemudian untuk yang di pinggiran-pinggirannya itu kan biasanya untuk yang HPL itu ya kita harus panaskan dulu ya, supaya hasil lengkungannya menempel dengan sempurna. Kertas safe ya butuh banget ya. Jadi laminasi pada woodworking. Harganya murah, garansinya oke, 2 tahun dengan build quality mantap, performanya jos, dan ini produk terbaru. Langsung aja ya, kunjungi 27 link pembelian yang saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Pilih mana termurah, mana terdekat dengan tempat Anda. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Ali, Abang Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.